Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, semoga kita selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami sedikit ingin membahas yang berkaitan dengan kesunahan puasa di bulan Syawal. Puasa sunnah di bulan Syawal sudah masyhur diketahui oleh kebanyakan orang-orang muslim, yang dimana hukum daripada melaksanakan puasa di bulan Syawal itu disunahkan, dan hukum sunnahnya adalah muakkadah, yakni sunnah yang dikukuhkan oleh syariat. Dan hal ini barang tentu sudah berlandaskan satu hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni yang berbunyi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kama kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka telah adalah seseorang tersebut berpuasa setahun penuh. Di dalam kitab I'anatul Talibin diberikan tafsiran ay fardon. Nah, sehingga pengertiannya adalah bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka telah ada orang tersebut berpuasa fardu selama 1 tahun penuh. Nah, kenapa perhitungannya kok bisa menjadi 1 tahun? Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Nasai yang berbunyi, siyamu Ramadan bi asyrati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin ay min syawalin bi syahraini, yang artinya berpuasa di bulan Ramadan itu sepadan dengan 10 bulan, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sepadan dengan 2 bulan. Maka sudah barang tentu jumlahnya adalah 12 bulan. Nah, maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita mempunyai keinginan, rencana untuk melakukan puasa di bulan Syawal tersebut selama 6 hari, karena dengan padilahnya yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mungkin saya ingin sedikit membahas problematika yang terjadi di sebahagian masyarakat yang berkaitan dengan puasa sunnah Syawal. Yang pertama, apakah puasa sunnah Syawal itu mesti secara berurutan, yakni misal tanggal 2 sampai tanggal 7, atau bisa secara terpisah-pisah, misal tanggal 2 1 hari, kemudian disambung lagi tanggal 5, disambung lagi kemudian tanggal 10, dan selanjutnya, yang penting 6 hari selama di bulan Syawal. Nah, secara kesunahan, baik itu berurutan ataupun secara terpisah-pisah, itu tetap kita mendapatkan ganjaran puasa Syawal dan mendapatkan padilah puasa 1 tahun secara penuh. Nah, tetapi secara keutamaan pelaksanaannya adalah yang paling utama itu secara berurutan dan dilaksanakan dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Kenapa? Karena kita dengan melakukan seperti itu
seyogianya kita itu sedang melakukan sesuatu ketaatan secara bersegera. Nah, sehingga kita itu bersegera melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ada permasalahan lagi. Apakah seseorang yang mempunyai qada boleh untuk mendahulukan puasa sunnah Syawal, mengakhirkan puasa qadanya? Nah, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa seseorang batal di bulan Ramadannya itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada kalanya batal puasanya itu karena disengaja. Yang kedua, ada kalanya batalnya puasa di bulan Ramadan itu karena ada udzur atau ada sebab. Seperti karena sakit, karena sedang mengadakan perjalanan, atau pada perempuan sedang haid atau sedang nifas. Nah, maka jawabannya tentu berbeda. Apabila batalnya di bulan Ramadan itu tanpa ada sebab, yakni batal secara sengaja, maka seseorang itu tidak boleh mendahulukan puasa sunnah Syawal, mengakhirkan puasa qada, sehingga mesti melakukan puasa qada terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang batal puasanya dikarenakan ada sebab atau udzur, maka itu tafsil para ulama. Golongan ulama yang pertama sama memberikan jawaban tidak boleh mendahulukan puasa sunnah, mengakhirkan puasa qada. Kenapa? Karena sesuai dengan dohir hadisnya, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyami dahri. Nah, janten puasa Ramadannya itu mesti penuh dulu, mesti tercukupi terlebih dahulu, barulah diikuti 6 hari di bulan Syawalnya. Itu golongan ulama yang pertama. Tetapi golongan ulama yang kedua membolehkan mendahulukan puasa sunnah Syawal, mengakhirkan puasa qadanya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang batal puasa di bulan Ramadan ada sebab, ada udzur, maka kewajiban qadanya kewajiban tarohi dalam hartos, bisa kapan saja melakukan qadanya, asal jangan sampai datang bulan Ramadan yang selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi permasalahan. Apakah boleh menggabungkan puasa wajib, salah satu contohnya qada, disertakan dengan puasa sunnah? Nah, maka para ulama berbeda pendapat terkait penggabungan puasa. Di satu sisi niat puasa wajib, di satu sisi niat puasa sunnah. Yang pertama, ada segolongan ulama mutaakhirun, jam'un mutaakhirun, mereka berpendapat bihusuli sawabi arafah wa ma ba'dahu biwuqu'i saumi fardin fiha. Bisa hasil ganjaran puasa Arafah, ini salah satu contohnya. Begitupun puasa-puasa yang disunatkan di hari-hari tertentu itu dengan adanya puasa fardu. Nah, pendapat jam'un mutaakhir ini dimutlakan dalam arti baik itu kita meniati sunatnya ataupun tidak, yang penting kita ada puasa wajib di hari-hari yang disunahkan kita untuk berpuasa, maka kita akan hasil ganjaran puasa sunnahnya. Semisal contoh, kita punya qada, nah kemudian kita meniati qada kebetulan di bulan Syawal. Nah, maka menurut jam'un mutaakhirun, baik itu kita meniati puasa sunnahnya ataupun tidak, maka kita akan otomatis mendapatkan ganjaran puasa di bulan Syawalnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua menurut Imam Nawawi. Menurut beliau, inna wa huma lam yahsullahu syai'un minhuma. Apabila seseorang meniati akan keduanya, yakni meniati puasa qada juga meniati puasa sunnah, maka tidak hasil baginya sesuatu dari atas keduanya. Nah, sehingga kata Imam Nawawi, apabila kita meniati keduanya, di satu sisi niat puasa qada, di satu sisi niat puasa sunnah, maka tidak hasil keduanya, fardunya tidak hasil, sunnahnya pun tidak hasil. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami,
berpendapat walladzi yatajihu anal qasda wujubu shaumin fiha fahiya katahiyati fa inna wa at-tatawwu aidon hasala wa ila saqata anhu at-talab. Nah, adapun berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sesungguhnya tujuannya adalah adanya puasa di hari-hari yang disunahkan berpuasa. Nah, maka kedudukan hari-hari yang disunahkan berpuasa itu seperti sholat tahiyatul masjid, yang dimana sholat tahiyatul masjid itu bisa wujud dengan sholat fardu ataupun sholat sunat selain daripada sholat tahiyat itu, dengan catatan wa inna wa atau apabila meniati akan kesunahannya. Nah, sehingga menurut Imam Ibnu Hajar, apabila kita meniati qada, kemudian kebetulan nih di bulan Syawal, di satu sisi kita meniati puasa sunnah Syawal, maka puasa sunnah Syawalnya akan hasil. Tetapi apabila tidak meniati akan puasa sunnah Syawalnya, maka tidak akan hasil ganjaran puasa sunnah Syawalnya, tetapi hanya sebatas gugur akan tuntutan dari kesunahan melakukan puasa sunnah Syawalnya. Para hadirin rahimakumullah, mungkin dicukupkan sekian apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi siapapun yang mendengarkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.